Episode 4 dimulai ketika Kang Hana dan Wang Minho mengunjungi bengkel mobil. Di sana, seorang mekanik menunjukkan foto mobil polisi yang mengalami kerusakan akibat hantaman keras. Mekanik menjelaskan kalau mobil polisi itu terhantam besi baja yang sering digunakan oleh militer, tetapi di daerah sekitar tidak ada pangkalan militer. Selesai menjelaskan, Kang Hana dan Wang Minho berpamitan dan pergi menuju lokasi kejadian mobil polisi Kim yang dihantam oleh Kim Do-gi. Sesampainya, mereka turun dari mobil dan melakukan investigasi. Sementara itu di sekolah, Kim Do-gi dituduh oleh siswi yang katanya adalah korbannya. Pak Sung-tae hanya berdiri sembari memberikan senyuman jahatnya. Pengumuman di speaker berbunyi, memanggil Kim Do-gi untuk datang ke kelas 2.3. Ibu dekan menelpon kepala sekolah, memberitahu kalau Kim Do-gi tengah bersamanya. Mereka bertiga jalan diikuti oleh siswa-siswa lainnya untuk menemui kepala sekolah. Sesampainya di kelas, Pak Kepala Sekolah marah-marah dan menanyakan meja Pak Sung-tae. Ia pergi ke mejanya untuk mengeluarkan semua isi tasnya, yang ternyata ada Pak Sung-tae, Young-sik, dan Hak-su terkejut. Sedangkan Kim Do-gi hanya tersenyum tipis. Mereka tidak tahu siapa itu Kim Do-gi sebenarnya. Scene berpindah kepada anggota taksi mewah. Saat Hak-su mendatangi Kim Do-gi di ruang guru, dari kejauhan sudah ada An Gu-eun yang memantaunya di mobil untuk berkoordinasi bersama Pak Jin-eun dan juga Kyung-go. Go-eun menyamar sebagai siswi. Siswa-siswa di sana terpukau oleh kecantikannya. Go-eun masuk ke ruang guru untuk mengambil majalah di tas Kim Do-gi dan memindahkannya ke tas Pak Sung-tae. Go-eun menelpon kepala sekolah untuk datang ke kelas 2.3 yang ternyata saat berjalan menuju kelas, Go-eun menghampiri siswi yang sudah menjadi korban, meminta agar tidak mengulanginya lagi. Perhatian kembali ke kelas, budekan yang merasa bersalah, ia ingin mentraktir makan siang Kim Do-gi sebagai permintaan maafnya. Pak Sung-tae, Young-sik, dan Hak-su diminta untuk ke ruangan kepala sekolah. Scene berganti, setibanya waktu pulang, Pak Sung-tae, Young-sik, dan Hak-su berjalan bersama. Tiba-tiba mereka melihat dan menghampiri kakek-kakek yang digeledah oleh petugas karena menjual barang haram secara ilegal. Polisi bertanya, kepada siapa kau menjualnya? Nah, karena kebetulan Pak Sung-tae, Young-sik, dan Hak-su berada di situ, sang kakek menunjuk mereka bertiga. Dengan paniknya, mereka bertiga melarikan diri untuk bersembunyi dan mengubur barang haram itu di hutan. Keesokan harinya, Pak Sung-tae, Young-sik, dan Hak-su memasuki kelas. Pak Sung-tae berjalan ke meja guru dan menendangnya. Semua teman di kelasnya terdiam. Ia meminta kepada semuanya untuk mengabaikan Kim Do-gi saat sedang mengajar. Kalau tidak ada yang menuruti perintahnya, maka akan ia habisi. Singkat cerita, bel masuk berbunyi. Kim Do-gi masuk ke dalam kelas dan menyapa para siswa. Kim Do-gi menegur Pak Sung-tae karena bermain game di saat jam pembelajaran dimulai. Pak Sung-tae menendang mejanya dan berdiri menghampiri Kim Do-gi. Pak Sung-tae menantang Kim Do-gi untuk memukulnya. Para siswa mengeluarkan handphone mereka untuk merekam kejadian tersebut. Tapi Kim Do-gi yang paham dengan situasi itu hanya memberikan teguran ringan. Pak Sung-tae yang gagal membuat kegaduhan memutuskan kembali ke kursinya sembari kuku lutus. Kim Do-gi memulai pembelajaran dengan video di layar, yang ternyata ketika layar menyala, langsung saja mereka bertiga sangat pias. Kim Do-gi berakting kebingungan, seolah-olah ia tidak tersadar karena yang ditampilkan bukan pembelajaran. Kim Do-gi panik dan meminta maaf kepada semua siswanya dengan memberikan kode. 미안하다 얘들아. 다른 게 틀어졌네. Selesai mengajar dan pulang, Pak Sung-tae, Young-sik, dan Hak-su menunggu Kim Do-gi di lorong. Young-sik menyenggol badan Kim Do-gi. Pak Sung-tae meminta kejelasan tentang rekaman mereka bertiga. Kim Do-gi meyakini hanya dia seorang saja yang mengetahui perihal video tersebut. Lalu Kim Do-gi berpamitan untuk pulang.
Scene berganti kepada mereka bertiga kembali untuk menggali barang haram itu. Handphone Pak Sung Tae berbunyi. Kim Do-gi memantau dari atas gedung sekolah. Ia mengancam akan melaporkan mereka bertiga kepada polisi. Sepulang sekolah, Pak Sung Tae, Hyung Sik, dan Hak-soo sepertinya berada di warnet untuk mencari informasi kasus serupa yang mereka alami. Hari berganti malam, Pak Sung Tae mengajak Hyung Sik dan Hak-soo untuk ke rumahnya. Nah, saat pintu lift terbuka, mereka kaget karena sudah ada Kim Do-gi tengah bermain Go bersama ayah Pak Sung Tae. Kim Do-gi ikut ke dalam kamar. Kim Do-gi terus memeras dan memaksa mereka untuk memberikannya uang sebesar $4.500. Tapi di sini Pak Sung Tae akan memberikan Kim Do-gi $5.000, namun dengan persyaratan. Dan ya, akhirnya mereka pun sepakat dan Kim Do-gi pun langsung pergi dari rumah Pak Sung Tae. Keesokan harinya di hari libur, Kim Do-gi datang ke sekolah dan berada di rooftop melihat banyak preman yang berkumpul. Salah satu preman menantangnya dan maju menyerang Kim Do-gi dan perkelahian pun dimulai. Perkelahian sempat terhenti. Pak Sung Tae ingin memukul Kim Do-gi. Para preman kembali bangun dan menyerang Kim Do-gi. Dan ya, perkelahian di antara mereka pun kembali sengit. Semua preman tumbang dihabisi oleh Kim Do-gi sendiri. Yang tersisa hanyalah Pak Sung Tae, Hyung Sik, dan juga Hak-soo. Kim Do-gi berjalan ke arah Pak Sung Tae. Pak Sung Tae mengancam akan melompat dari gedung. Lalu Kim Do-gi melihat kejadian itu, Hyung Sik dan Hak-soo berlutut meminta maaf kepada Kim Do-gi. Selesai berkelahi, Hyung Sik dan Hak-soo berada di kantor polisi untuk mengakui kesalahannya. Pak polisi hanya terdiam ketika mereka berdua ngebacot minta dipenjara sembari cerik. Mereka berdua takut dihantui arwah Pak Sung Tae karena setelah terjatuh tidak ditemukan jasadnya. Kamera berpindah kepada anggota taksi mewah. Sebelum Kim Do-gi menendang Pak Sung Tae, Kyung-gu dan Pak Jin-eun menyiapkan matras udara untuk Pak Sung Tae. Pak Sung Tae yang pingsan dibawa oleh Pak Ji-eun ke dalam toko. Pak Sung Tae tersadar dirinya berada di dalam toko kue. Kim Do-gi menyuruhnya untuk menghabiskan semua kue yang berada di dalam. Lalu ia memberikan tagihan yang harus dibayar untuk Pak Sung Tae. Karena Pak Sung Tae tidak bisa membayarnya, ia diminta untuk kerja paruh waktu. Lalu Kim Do-gi menyalakan lilin dan meninggalkan Pak Sung Tae begitu saja. Setelah permasalahan diselesaikan, Pak Jung Min di dalam taksi mewah menerima tagihannya yang sebesar $3.402. Dia mengira layanan taksi mewah itu gratis. Setelah itu, Pak Jung Min keluar dari taksi mewah. Kim Do-gi melanjutkan perjalanannya. Keesokan harinya, Jang Sung Chul menghampiri lapak ibu Pak Jung Min, memberitahunya bahwa Pak Jung Min mendapatkan beasiswa ketika dia lulus SMA. Saat hari berganti malam, Kim Do-gi, Jang Sung Chul, Kang Hana, dan Cho Jin-woo tengah makan bersama dan membahas taksi milik Jang Sung Chul. Selesai makan bersama, mereka keluar dari restoran. Jang Sung Chul dan Cho Jin-woo sudah mabuk berat, meninggalkan Kim Do-gi dan juga Kang Hana berdua. Kim Do-gi mengantar Kang Hana untuk pulang. Terdengar suara peluit membuat Kim Do-gi flashback ke masa lalunya yang membuat dirinya seketika pingsan. Singkat cerita, Kim Do-gi dibawa ke dalam ambulans bersama Kang Hana. Nah, kini kita diperlihatkan masa lalu Kim Do-gi. Jadi, ia adalah seorang tentara yang baru saja pulang ke rumahnya dari tugas dinasnya. Memanggil ibunya. Karena tidak ada jawaban, Kim Do-gi membuka pintu dan masuk langsung ke dalam. Suara mendesis kencang. Kim Do-gi melihat sekitar dan melihat ibunya sudah tergeletak. Wang Min-ho menelpon Kang Hana yang menjaga Kim Do-gi di rumah sakit, melaporkan tentang kejanggalan taksi mewah. Kang Hana dengan rasa curiga langsung tertuju kepada Kim Do-gi. Nah, episode 5 dimulai dengan mimpi Kim Do-gi saat tertidur. Ia meminta izin untuk mendaftar anggota militer kepada ibunya. Dan tiba-tiba Nam Kyu-jung muncul membuat dirinya terbangun. 깨었구나.
Di rumah sakit, Jang Sung Chul menemaninya dan memberikan obat dari dokter. Jang Sung Chul memberitahunya kalau Kim Do Gi pingsan di jalan. Go Eun datang dan mengkhawatirkan keadaan Kim Do Gi. Go Eun dan Jang Sung Chul berdebat karena Jang Sung Chul ingin mengajak Kim Do Gi untuk keluar dari rumah sakit. Nah, perdebatan itu membuat suara yang kencang hingga mereka ditegur oleh suster di sana. 소리 조금만 낮춰주시겠어요? Keesokan harinya di kantor, Kang Hana membaca terapi psikologis. Sepertinya Kang Hana tengah dilanda gangguan psikologisnya. Tak lama pekerja mengantarkan surat untuknya. Di sana Kang Hana mendapatkan kasus baru, yaitu kasus Yudata. Kang Hana memasuki ruangan Cho Jin Woo. Cho Jin Woo memberikan arahan dan pendapatnya kepada Kang Hana. Kang Hana yang tidak setuju membuat mereka berdebat sampai Cho Jin Woo menghamburkan kertas-kertasnya. 선배님! Kang Hana yang ngambek pergi dari ruangannya untuk mengambil tasnya dan keluar dari kantor kejaksaan. Wang Minhu membujuk Kang Hana untuk tidak keluar dari kantor. Kang Hana memutuskan untuk tidak jadi keluar dan dirinya membeli es krim. Sementara itu, Jung Sung Chul menemui Kim Do Gi untuk memberikan berkas kasus Yudata. Kim Do Gi diminta untuk mengecek berkas yang ia berikan. Kang Hana yang berpapasan dengan Kim Do Gi menanyakan keadaan Kim Do Gi. Lalu Kim Do Gi berterima kasih kepadanya karena sudah menolongnya saat ia pingsan. Nah, setelah memberikan es krim, Kang Hana pun pergi meninggalkan Kim Do Gi. Scene mengarah ke kasus Yudata. Yong Min saat itu adalah pekerja baru. Di saat rapat pengantar, ia dituduh mengantuk. Karena Yong Min karyawan baru dan belum menandatangani kontrak, Direktur Jang menyuruh dirinya untuk keluar dari ruangan. Yong Min meminta maaf kepada Direktur Jang. Dan tiba-tiba Ketua Pak Yang Jin datang dan menegur kejadian di dalam ruangan itu. Malam harinya, para pekerja diajak untuk pesta penyambutan karyawan baru di bar. Salah satu karyawati yang muntah karena tidak terbiasa minum, membuat Ketua Pak Yang Jin merasa tidak dihargai. Ketua Pak Yang Jin meminta anak buahnya yang merekrut wanita itu untuk berdiri. Dan perekrut itu adalah Mr. Lee. Ketua Pak Yang Jin menunjuk Yong Min untuk berdiri di dekatnya dan menampar Mr. Lee. Pak Yang Jin mencontohkannya bagaimana cara menampar. Karena kalau tidak melakukan perintahnya, maka Yong Min akan benar-benar dipecat. Tapi di sini Yong Min hanya menyolek saja wajah Mr. Lee. Ketua Pak Yang Jin menunjuk karyawati yang muntah tadi untuk maju dan menampar Yong Min. Ketua Pak Yang Jin meminta kedua kalinya kepada Yong Min untuk menampar Mr. Lee. Dan pada akhirnya Yong Min pun menamparnya dengan keras. Cerita dilanjutkan ketika Yong Min sudah mulai bekerja. Ia dipanggil oleh Ketua Pak Yang Jin dan ditampar berkali-kali di hadapan karyawan lain. Yong Min menelpon istrinya untuk bercerita saat malam hari. Menceritakan di hari weekend pun ia harus tetap bekerja tanpa libur. Setelah setengah tahun, Yong Min memutuskan untuk keluar dari perusahaan itu. Yong Min memposting komentar di website Yudata, mengingatkan kepada Ketua Pak Yang Jin yang jahat itu kalau karyawan juga adalah manusia. Tapi sayangnya ini mengakibatkan Yong Min dihadang oleh preman dari Yudata. Mereka membawa Yong Min ke gudang atau semacam kayak ruangan wawancara khusus gitulah. Di situ Tuan Pak Yang Jin membuka kupluknya dan mulai memukul Yong Min dengan tongkat baseball, memberikan 45 kali pukulan sesuai dengan suku kata yang digunakan pada komentarnya di website Yudata. Scene berganti kepada Kang Hana dan Wang Minho mendatangi rusun milik Yong Min. Tidak ada orang yang menjawab mereka. Kebetulan ada tetangganya memberitahu kalau Yong Min kini berada di rumah sakit. Singkat cerita, Kang Hana dan Wang Minho datang ke rumah sakit. Di dalam mereka memperkenalkan dirinya kepada istri Yong Min. Sang istri menjelaskan kalau perusahaan melaporkan Yong Min atas percobaan bunuh diri. Tapi faktanya Yong Min mengundurkan diri dan dipukuli oleh petinggi Yudata.
Sementara itu, Kim Do-gi mendatangi jembatan tempat Yong-min ditemukan. Keesokan harinya, anggota taksi mewah dan Jung Sung-chul mengadakan rapat di ruangan bawah tanah untuk menjalankan misi balas dendam. Setelah rapat selesai, misi diawali dengan Kim Do-gi mengikuti interview di kantor Yudata. Nah, selesai interview, Kim Do-gi langsung ditunjuk menjadi manajer. Sementara di kantor kejaksaan, Wang Min-ho menemukan data Jeon Jin-won melaporkan Park Yang-jin atas penyerangan pada 24 Mei tahun 2020 lalu. Langsung saja Kang Hana dan Wang Min-ho menaiki kapal untuk menemui Jeon Jin-won. Sesampainya mereka di sana, mereka langsung menemui Jeon Jin-won. Akan tetapi tidak menerimanya dan mengusir kedua jaksa tersebut. Keesokan harinya, Kim Do-gi sedang berangkat menuju kantor Yudata. Sesampai di kantor, ia ditarik tangannya oleh Kang Hana yang sudah ada di kantor Yudata. Dan penyamaran Kim Do-gi pun terciduk olehnya. Nah, terciduknya Kim Do-gi oleh Kang Hana ini pun sekaligus menutup alur cerita dari film Taxi Driver episode yang keempat sampai episode yang kelima.